Berikutnya hari ini saya mau sampaikan materi mengenai analisis data dan kesimpulan. Jadi setelah kita mengamati, mengukur, lalu melakukan pengolahan data, lalu kita masuk ke tahap analisis data, kemudian nanti akan menyimpulkan apa itu analisis data dan kesimpulan. Jadi ketika kita pengolahan data itu tujuannya ini atau isinya ini. Mengolah data adalah mengorganisasikan atau cara mengorganisasikan data sehingga dapat dibaca, readable. Tentu saja oleh audiens, oleh orang lain gitu ya. Dan dalam hal penelitian atau karya ilmiah maka akan mudah atau bisa dibaca oleh teman sejawat, teman dalam sebidang. Juga dapat ditafsirkan, interpretable dengan baik dan benar. Jadi mestinya di situ harus ada kejelasan. Data itu kemudian bisa dibaca, bisa diketahui apa maknanya dengan jelas oleh pembaca. Tidak ambigu, tidak membingungkan. Karena itu ada catatan dengan baik dan benar. Tidak hanya bisa dibaca dengan baik, tapi dengan benar. Nanti terbaca dengan salah, dan nanti diterima orang lain dengan salah. Nah, di dalam pengolahan itu apa saja? Pertama ada editing, diedit, diperbaiki, disamakan formatnya, diseragamkan bentuk formatnya, lalu coding atau dikodekan. Ini terutama misalnya kalau kita membuat kuesioner, lalu jawabannya beda-beda gitu ya, dikodifikasi supaya nanti bisa terolah, teranalisis dengan mudah, dengan baik. Jadi misalnya jawaban tentang pengolahan air itu sama dengan A, jawaban tentang mesin sama dengan B, jawaban tentang otomatisasi sama dengan C, misalnya itu kodifikasi. Orang lalu akan membaca, kalau kode A itu artinya apa, B apa, C apa, dan seterusnya. Bentuk coding ya macam-macam. Ya. Lalu yang ketiga tabulasi, ditabelkan. Tabelkan itu kan berarti dimasukkan dalam kelompok yang sama, dalam format yang sama, digolong-golongkan begitu ya, sehingga orang membaca dengan mudah. Setelah itu kemudian tabel disajikan. Cara penyajian data itu ada dua paling tidak ya, yang umum dan banyak digunakan dan mudah untuk menerjemahkan atau menyampaikan makna dari data itu ada dua, yaitu satu tabel, yang kedua grafik. Cara penyajian data ini dulu sudah pernah saya singgung ketika saya kuliah atau Anda ikuti mata kuliah saya di penerapan komputer. Karena salah satu software yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data dengan baik itu adalah MS Excel dan semacamnya ya, ada juga di WPS, ada juga di OpenOffice, macam-macam. Tapi pokoknya program pengolahan numerik, ada tabel, ada grafik. Dulu juga sudah saya sampaikan bahwa grafik itu ada jenisnya, yang bisa menyampaikan makna dari grafik itu berdasarkan jenisnya. Anda bisa lihat di situ, ada jenis garis, ada lingkaran, ada histogram atau batang. Dengan data itu, dengan jenis grafik atau tabel itu, kemudian data atau informasi kita hasil penelitian itu bisa tersajikan dan diterima oleh audiens dengan baik. Fungsinya apa sih analisa data itu? Ketika kita menganalisis data itu, kita kemudian akan memecahkan masalah penelitian. Karena itu, analisa data akan berkaitan dengan latar belakang masalah. Akan sambung
kembali lagi latar belakang tujuan dan analisa data setelah metode akan nyambung. Karena masalah penelitian akan dipecahkan atau diberikan solusi, diberikan jawaban dari analisis data kita. Lalu yang kedua, dengan analisa data, lalu bisa kita memperlihatkan hubungan antar fenomena yang ada dalam penelitian itu. Atau bisa dikatakan juga ya hubungan antar variabel itulah. Hubungan antara bisa misalnya sumbu X dan sumbu Y ya, kalau dalam bentuk grafik ya. Tapi variabel-variabelnya mana yang berhubungan, mana yang tidak. Itu bisa kita sajikan kalau kita menganalisis data. Ketiga, kembali lagi terkait juga dengan nomor 1, memberikan jawaban atas hipotesis. Jadi dengan analisis data itu, lalu hipotesa kita bisa terjawab. Ingat kemarin hipotesa itu ada H0 dan H1. Dengan analisa statistik, maka kita bisa mendapatkan jawaban apakah H0 yang diterima atau H0 yang ditolak. Dari itu kemudian, analisa data yang benar yang sudah kita lakukan, maka kita bisa mengambil kesimpulan nomor 4 ini. Jadi analisa data bisa menjadi bahan untuk mengambil kesimpulan akhir penelitian ya. Tentu saja setelah analisis. Karena Anda nggak bisa ambil kesimpulan kalau belum melakukan analisis. Ya. Lalu jenisnya analisis data. Paling tidak ada 2 jenis yang secara garis besar bisa kita kelompokkan menganalisis data. Yang pertama kuantitatif. Nah, ini menggunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif seperti model matematika dan statistik. Kuantitatif itu bersifat terukur gitu ya, terukur, numerik, ada angkanya, gitu ya. Nah, itu dikatakan sana disajikan dalam bentuk angka yang dijelaskan dan diinterpretasikan atau diterjemahkan, diuraikan dalam satu uraian yang menjelaskan fenomena itu kuantitatif. Umumnya kita itu dalam hal pengetahuan sains itu lebih banyak pakai ini kuantitatif. Di situ juga bisa ada di bawahnya ada istilahnya cabangnya ya, analisis hubungan simetris, kausal, timbal balik, komparatif itu perbandingan ya, deskriptif itu uraian. Itu akan menentukan teknik statistik yang nanti akan digunakan, atau analisa statistik yang nanti digunakan. Besok materi berikutnya kita akan bicara mengenai teknik statistik untuk itu. Kemudian kualitatif yang kedua. Ini tidak menggunakan model matematika, jadi lebih banyak pada pengolahan data, tabulasi, membaca tabel dan grafik, kemudian menguraikan, menafsirkan. Ya ini agak banyak digunakan oleh teman-teman sosial ya. Ya kita ada si sains tapi yang analisa kuantitatif itu yang biasanya lebih kita bisa pegang gitu ya. Kualitatif itu lebih istilahnya apa ya? Bukan numerik ya, bukan kualitatif lah, bukan angka-angka yang langsung bisa kita terjemahkan sebagai numerik. Nah, kemudian tadi dari metodenya, rancangan percobaannya harus ditentukan. Kalau hubungan-hubungan tadi kualitatif, maka biasanya menggunakan rancangan percobaan faktorial untuk mengukur pengaruh variabel mana yang paling berpengaruh dan mengukur interaksi atau hubungan antar variabel yang kita amati. Oke, lalu kesimpulan. Kesimpulan definisinya saya tulis dengan tinta ungu ya.
adalah keputusan yang diperoleh berdasar metode berpikir induktif atau deduktif dari suatu pembahasan atau apapun gagasan. Perhatikan di situ bahwa dari suatu pembahasan. Artinya kesimpulan itu mengacu kepada pembahasan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sementara pembahasan mengacu ke analisis. Yaitu garis merahnya. Analisis, data, keluar kesimpulan tadi, kesimpulan statistik ya, kesimpulan hipotesa, lalu dibahas, kemudian baru bisa kita simpulkan. Pembahasan sendiri itu merupakan elaborasi, merupakan uraian dari hasil analisis kita. Saya seringkali menyarankan pembahasan itu dimulai dengan kata mengapa. Mengapa kok begini? Mengapa kok datanya begitu? Mengapa kok berhubungan? Mengapa kok tidak berhubungan? Itu membantu kita untuk kemudian membahas suatu hasil penelitian. Tentu saja dalam pembahasan kemudian kita mencari referensi-referensi, mencari perbandingan, mencari pustaka maupun penelitian-penelitian yang lain yang terkait. Ya, jadi semuanya saling berrelasi. Nah, kesimpulan bisa bisa dalam bentuk itu, saya tuliskan di situ. Ada kesimpulan bentuk perbandingan. Jadi merupakan pembandingan antara dua elemen atau dua perlakuan. Dua lebih ya maksudnya, dua atau lebih perlakuan. Misalnya perlakuan A berbeda enggak dengan perlakuan B, dengan perlakuan C, dan seterusnya. Misalnya nih, kalau kesimpulan, kalau kita membandingkan pemberian pupuk dosis 10, 20, dan 30 misalnya. Lalu yang kedua, bisa oleh karena sebab akibat, causation. Jadi merupakan pengaruh variabel, peristiwa, tindakan, fenomena terhadap variabel lain. Misalnya, pengaruh, seperti kemarin saya contohkan di kuliah, umur operator terhadap kapasitas kerja ketika dia melakukan grading TBS misalnya. Itu kan sebab akibat. Lalu yang ketiga, penilaian atau assessment. Kita, penulis atau peneliti, memberikan atribut subjektif. Dan berarti ini mengacu pada subjektif, tetapi akan mengacu kepada pemahaman, pengetahuan dari keilmuan terhadap suatu objek. Misalnya baik atau jelek, sedang, biasanya mengikuti suatu standar tertentu. Misalnya ALB, ya, harusnya kurang dari 3 misalnya, itu kita bisa pakai itu. Penting diketahui, yang saya beri panah itu, kesimpulan adalah menjawab tujuan penelitian. Karena itu, lihat kembali. Ketika kita membuat kesimpulan dari penelitian, lihat kembali statement di awal, statement tujuan penelitian kita itu apa. Itu harus terjawab di kesimpulan. Kalau tujuannya kita mau mengetahui kadar asam lemak bebas TBS di truk misalnya, ya jawabannya nanti akan di situ. Bukan lalu jawabannya, truk, dalam truk berjalannya lebih cepat daripada truk kayu misalnya, bak kayu, ya nggak sambung. Ya, harus sinkron. Lalu tadi nomor 3 itu adalah penilaian, nomor 4 kesimpulan bisa berupa rekomendasi. Hasil penelitian kita itu kemudian memberikan rekomendasi, ya bisa bagi masyarakat, bisa bagi pemerintah, bisa bagi manajemen kalau di perusahaan misalnya. Bisa merekomendasikan satu metode atau satu tindakan tertentu. Katakanlah tadi, kita meneliti pengaruh umur terhadap kapasitas kerja. Kalau kita sudah tahu bahwa
Oh, kalau umurnya di atas 40, kapasitas kerjanya turun. Maka di kesimpulan kita bisa merekomendasikan manajemen untuk sebaiknya tidak menggunakan tenaga kerja yang untuk fisik ya, yang misalnya umurnya di atas 40. Itu rekomendasi. Lalu yang kelima, kesimpulan juga bisa berupa prediksi. Ini biasanya seperti yang pernah saya sampaikan ketika kita punya penerapan komputer di trend line itu di garis kecenderungan. Setelah kita tahu hubungan dari satu variabel terhadap variabel yang lain, kita tahu kecenderungannya, lalu kita bisa memberikan prediksi. Kalau misalnya nih, kalau pemupukan dilakukan terus-menerus dengan alat berat, maka kepadatan tanahnya akan semakin padat. Dari mana kita tahu? Ya, tentu saja dari pengukuran kita, penelitian kita sudah memberikan itu, bahwa dari sekian variabel, dari perlakuan segitu, oh kalau alat beratnya semakin berat, semakin sering, maka tanahnya akan semakin padat. Sehingga diprediksi berarti ya, prediksikan 10 tahun mendatang tanahnya akan keras misalnya. Prediksi. Nah, dalam penyusunan kesimpulan ada 3 teknik: generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Generalisasi itu menarik kesimpulan umum ya dari penelitian tadi, dari sampel, dari jumlah sampel itu, lalu faktanya sudah bisa kita ketahui, lalu kita generalisir, kita perluas kesimpulan. Analogi itu membandingkan tetapi menyetarakan, menyamakan gitu ya. Itu bahasa dengan bahasa lain yang serupa. Maka itu dikatakan serupa, analogi, analog. Yang mirip gitulah, mirip. Itu lagi teknik sebab akibat. Jadi kita menjelaskan sebabnya, kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Kita bisa menggunakan teknik itu dalam penyusunan kesimpulan. Sifat kesimpulan: 1. Langsung menjawab permasalahan penelitian. 2. Tidak bertele-tele. Perhatikan ya, seringkali saya masih ketemu ketika membuat kesimpulan bertele-tele, bahkan kalimatnya seperti pembahasan. Nggak boleh. Kesimpulan ya singkat, ringkas, namanya kesimpulan. Karena itulah membuat kesimpulan juga perlu seni. Tidak lalu Anda ambil copy paste dari kalimat pembahasan, enggak. Harus dirumuskan, harus disimpulkan dengan ringkas. Karena itu juga bukan penjelasan data atau bukan ulangan atas pembahasan. Oke, lalu cara teknik membuat kesimpulan. Anda bisa baca di bawah itu. Beberapa tadi sudah saya singgung ya, bahwa dia harus berisi jawaban atas pertanyaan pada rumusan penelitian. Lalu dia berkaitan dengan tujuan, hipotesis, dan hasil atau pembahasan. Kesimpulan merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Bukan ringkasan, tapi kaitan logis. Kaitan logis itu tentu saja akan memperlihatkan aspek keilmuan kita di situ. Yang terakhir, kesimpulan penelitian bukan kesimpulan statistik. Apa itu kesimpulan statistik kemarin itu? 0 diterima atau 0 ditolak, itu kesimpulan statistik. Untuk kesimpulan penelitian maka harus kembalikan lagi ke permasalahan penelitian, bukan lalu dikatakan hipotesa 0 diterima, rata-rata ini tidak sama dengan rata-rata itu. Nah itu enggak, harus dikembalikan lagi ke kalimat atau pengertian dari tujuan penelitian kita ya. Itu tentang analisis dan kesimpulan. Jadi memang membuat kesimpulan itu perlu satu seni, satu urusan renungan, dan kembali lagi harus dipikirkan aspek logis dari hasil
penelitian dan pembahasan kita.